Sobat Ngopi, selamat bergabung dengan Kak Putri di acara Ngopi, Ngobrol Happy. Nah, di Ngopi kita akan membahas berbagai macam hal yang pastinya lagi happening banget nih sekarang, terutama di dunia pendidikan, hiburan, bisnis, ekonomi, dan macam-macam lainnya. Nah, seperti yang kita tahu nih, di masa pandemi ini banyak banget UMKM yang mengalami penurunan. Di Ngopi sekarang kita sudah hadir narasumber yang sangat berpengaruh nih di UMKM ya. Kak Yani, selamat siang Kak Yani, apa kabar? Ya, siang, kabar baik. Oke. Nah, Kak Yani ini adalah salah satu UMKM yang memproduksi Azuri Snack. Ya, benar kan Kak Yani? Iya, benar. Oke, nah kita mau sharing-sharing nih Kak Yani mengenai UMKM atau di masa pandemi terutama ya Kak Yani ya, yang mengalami penurunan banget Kak Yani ya. Iya. Kak Yani ngerasain gimana selama pandemi ini? Selama pandemi ini ya semua UMKM merasa ya bagaimana omset, apalagi wisatawan pada nggak ada, terus pariwisata di tempat kita kan tutup semuanya, pusat oleh-oleh juga tutup, mini market pada sepi, orang-orang banyak di PHK. Ya kerasa banget ya, pokoknya omset itu lebih dari 70% tuh turun praktis. Drastis ya Kak Yani ya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Yani kan ada Azuri Snack ya Kak Yani ya. Kira-kira ada usaha apa lagi nih Kak Yani selain Azuri Snack Kak Yani? Dari kita awalnya tuh memproduksi snack ini, kemudian kalau sebelum pandemi ini snack seperti kerupuk, keripik gonggong ini kita kan udah masukkannya ke pusat oleh-oleh, terus mini market. Tapi di saat pandemi ini kan pusat oleh-oleh pada tutup, jadi kita pada sepi lah pokoknya semuanya. Jadi kami hampir beberapa bulan akhirnya kami banting setir untuk membuat, ngelihat nih di medsos kan orang banyak kepengen memberikan hadiah kepada teman-temannya, karena suka kumpul-kumpul yang mungkin tidak ke mall kemana gitu ya, tetapi mereka kumpul-kumpul di tempat yang umum gitu, di rumah atau sama-sama keluarga. Jadi mereka ini saya lihat di medsos itu sering memberikan kayak kue, hadiah-hadiah seperti itu. Jadi tercetuslah oleh kami setelah beberapa bulan pandemi membuka kue ulang tahun. Berarti Kak Yani mengambil peluang nih lah ya Kak Iya, Yani ya, betul. dengan melihat situasi ini ya Kak Kami Yani. mengalihkan beralih profesi Iya, oke. dan juga tidak meninggalkan snack kami. Kalau boleh tahu Kak Yani nih kan Kak Yani nih Azuri Snack, inspirasinya dari mana nih Kak Yani kok bisa awalnya Namanya. dari nama dan produknya nih Kak Yani? Oh gitu, awalnya berusaha. Oke. Awalnya saya berusaha itu, membuat usaha ini tuh sebenarnya pertama itu karena ingin membantu suami. Itu awalnya karena suami saya kan pekerja swasta yang sering kadang-kadang di PHK tiba-tiba gitu kan. Jadi saat di PHK kita kemudian cari kerja, kasihan lihat suami gitu, kok aku nggak bisa membantu suami. Dengan adanya sedikit ilmu, saya jualan waktu itu, bikin kue ngantar ke warung-warung sedikit. Jadi setelah ya perjalanan seperti itu, akhirnya teman-teman bilang kenapa nggak bikin yang lebih tahan lama gitu. Kalau di warung kan ketahanannya cuma 3 hari gitu kan, kue-kue gitu kan. Kemudian oh iyalah coba, akhirnya bikinlah waktu itu saya bikin kue semprong. Kami pernah dapat juara juga di kategori oleh-oleh waktu di Kepri One The Food di 2013. Jadi kami dapat juara 1 di kategori oleh-oleh, waktu itu bikin kue semprong buah naga. Varian lain ya Kak Yani? Varian lain. Kemudian disitulah saya merasa terpacu, terus semakin semangat untuk berkreasi. Terus kami berinovasi dengan ibu-ibu yang ada di sekitar saya, membuat inovasi lainnya melalui PKK, melalui bazar kecil di tempat kami nggak pernah lelah gitu.
Jadi sampai sekarang ini udah hampir 11 tahun nih. Luar biasa sekali sampai 11 tahun ya Kak Yani menggeluti usaha ini. Nah, kalau boleh tahu Kak Yani, media apa sih yang Kak Yani gunakan nih sampai Kak Yani bisa bertahan 11 tahun nih media promosinya? Awalnya kalau yang baru-baru ya, waktu itu kan kita masih belum tahu nih, belum tahu media sosial gini-gini. Kita dari mulut ke mulut, dari teman-teman gitu kan. Kemudian dari arisan, perwiritan, kemudian semakin berkembangnya waktu, zaman, kita menggunakan Facebook, WA Story, kemudian naik lagi kelas pakai IG, kemudian kami ditawarin untuk berjualan di GoFood, Shopee, terus ada juga Tokopedia. Udah banyak berarti platformnya ya. Kalau untuk media sosial kita udah hampir rata-rata hampir semua. Berarti Kita punya akun semua ya Kak ya. Yani ya. Awalnya ada kesulitan nggak sih Kak Yani untuk menggunakan media sosial ini? Ya, kalau ibu-ibu pasti kesulitan awalnya. Ya. Tapi karena kita punya anak, beliau juga sekolah, ya kita belajar dari anak menggunakan media sosial itu seperti apa, bagaimana cara membuat videonya. Nah, belajar-belajar seperti itu akhirnya ya alhamdulillah sih sekarang ya lumayan lah. Berarti sekarang bisa medianya tuh bisa ngelakuin sendiri berarti? Ya, sekarang saya ngelakuinnya sendiri. Dari Facebook, kayak Messenger kan, jualan, kayak sekarang kan jualan kue ulang tahun nih kami. Kalau di Facebook, share gitu di grup-grup. Nanti kan mereka Messenger, nanti kasih kirim WA, mereka. Ya Kak ya, yang segini aja udah bisa bertahan 11 Ya, tahun. alhamdulillah kami ikut perkembangan zaman. Iya, berarti selalu mengikuti ya tren-tren sekarang ya Iya. Kak Yani ya. Oke, Kita harus mengikuti, jangan tidak mengikuti. Kira-kira Kak Yani selama 11 tahun ini ada apa sih kendala-kendala gitu Kak Yani? Kira-kira. Kalau kendala jelas pasti, namanya kita berusaha itu pasti ada kendalanya ya. Dari segi mungkin persaingan, sama-sama nih kita yang satunya punya makanan mungkin lebih enak daripada kita, tetapi bagaimana kita ini, bagaimana Azuri Snack ini bisa bertahan dan juga bisa dikenal gitu, karena kami selalu membuat gebrakan-gebrakan yang variannya yang baru, seperti misalnya kayak kerupuk ikan ini ada. Ini kerupuk ikannya yang biasa, yang biasa itu semua orang juga ada, kerupuk Moro di Batu Haji juga ada, di sini juga ada. Tapi kami Azuri Snack mengeluarkan varian yang tidak menggunakan MSG. Jadi di Azuri Snack itu kita ada seperti kayak membuat orang tuh lebih tertarik gitu. Kenapa mereka beralih membeli kerupuk Azuri? Karena kita tidak menggunakan MSG. Berarti itu label utamanya lah ya kayaknya, nggak menggunakan MSG. Oke, benar sekali. Terus kendala-kendala yang lain Kak Yani selain itu kira-kira? Seperti kalau jualan itu biasa ya. Ya kita sebenarnya kendalanya hanya seperti itu sih, persaingan. Bagaimana kita menyikapi dengan pesaing kita ini, bisa kita di atas pesaing kita ya dengan membuat varian-varian yang baru. Dan promo-promo, bagaimana kita mempromosikannya supaya orang lebih tertarik, bagaimana kita berbicara dengan orang agar orang juga bisa tertarik dengan produk kita ya. Mungkin hanya sebatas kerupuk ya, tetapi ya mungkin dengan kita memberikan suatu bagaimana komposisinya, pembuatannya, mungkin orang lebih tertarik. Biasanya kalau misalnya dari media sosial itu kan Kak Yani harus yang menarik ya, perhatian dari kemasan ya, iklannya juga harus menarik ya Kak Yani ya. Jadi kita harus memoto produk kita tuh supaya menarik tuh, kita ya bikinlah seperti bagaimana lah supaya dia terlihat tuh kemasannya bagus, menarik. Mungkin isinya nggak seberapa ya rasanya mungkin ya, tapi karena udah dari awal tampilannya itu bagus, kemudian kami juga tidak pelit gini, apabila kami sedang bekerja, kami juga live kadang-kadang seperti itu, menunjukkan kepada mereka bahwasanya kita memang higienis. Benar-benar. Jadi menjaga kepercayaan pelanggan ya Kak Yani ya, benar. Menjaga kepercayaan. Oke Kak Yani, kan Kak Yani berarti nih
ke usahanya usaha rumahan ya berarti Kak Yani? Iya betul, usaha ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga lah berarti. Kira-kira udah berapa karyawan nih Kak Yani nih? Karyawannya memang dari dulu sih nggak pernah banyak. Kita memang nggak pernah menambah karyawan karena kita hanya menambah mesin. Nah, dengan peralatan yang canggih, kita tidak perlu menambah karyawan rame-rame karena kami cuma 4 orang, ibu-ibu rumah tangga semua. Tetapi bagaimana kami bisa memproduksinya bisa sampai 3 atau 4 kali lipat dari yang ibaratnya karyawannya 2 gitu kan, bisa menjadi 10 karyawan. Nah, saya membeli mesin peralatannya yang besar-besar supaya mesin pengaduknya nggak perlu lagi manual gitu. Menggorengnya yang aturannya terus menggoreng pakai tangan, sekarang kami menggorengnya nggak perlu pakai tangan lagi. Jadi gimana tuh Kak Yani kalau boleh tahu Kak Yani? Jadi kami ada mesinnya, bisa ada mesin menggorengnya. Memang dia ibu-ibu ini nggak perlu lagi terus mengaduk gitu, nggak perlu. Jadi langsung taruh, tinggal lihat jam 10 menit angkat, udah langsung mateng. Jadi kita udah pakai sistem semua kerjanya. Nah, berarti lengkap sekali ya di rumah Kak Yani ini ya Kak Yani. Ya Kak Yani. Nah kalau boleh tahu nih Kak Yani, kan Kak Yani sekarang udah buka berarti yang gebrakan barunya nih kue ya Kak Yani ya. Kue ulang tahun, Ulang tahun. kue tar gitu. Kita juga kalau kami mengambilnya nggak begitu mahal harga kuenya, harganya dari harga 50.000. Karena nggak mau lagi nih yang mahal-mahal karena orang nggak akan bisa membeli. Jadi dengan harga 50.000 mereka juga bisa memberikan hadiah kepada orang-orang yang mereka sayangi. Berarti dengan harga murah udah bisa dapat satu paket yang enak nih Kak Yani ya. Betul. Oke nih Kak Yani, kira-kira misalnya kesulitannya nih kayak misalnya kan kalau kue ini kan kurang tahan lama ya Kak Yani ya. Jadi apa nih Kak Yani kendalanya kalau misalnya di kue sama di snack bedanya? Kalau di kue kita kan kita nih sebelum kita membuat usaha kita juga sudah tahu nih bagaimana kue ini bisa bertahan lebih lama. Sebelum kita membuka nih kita juga sudah harus tahu nih bagaimana ketahanannya, bagaimana prosesnya gitu. Jadi kita tidak langsung membuka. Kalau saya tidak seperti itu. Saya mencari dulu solusi. Baru saya membuka satu saat, saya cari dulu solusi. Oh seandainya saya seperti ini, saya bikin seperti ini kayak mana? Seandainya saya buat seperti ini bagaimana? Jadi kami membeli satu mesin, dia seperti kayak freezer, pendingin ya. Jadi kue itu bisa tahan lebih kurang hampir 2 minggu di dalam itu. Dengan pendinginan yang suhunya memang benar-benar ya. Sudah diukur gitu dengan suhu yang bagus, kue itu bisa bertahan sampai 2 minggu di dalam kulkas itu. Sebelum pandemi nih Kak Yani, kira-kira Azuri Snack ini bisa memproduksi berapa banyak nih? Terus sekarang di masa pandemi itu gimana? Kalau yang sebelum pandemi ya, sebelum pandemi kita bisa memproduksi kerupuk bisa sampai 300 kilo per bulannya. Terus belum yang lain-lain nih. Kemudian masuk pandemi, omset kita menurun. Untuk dapat 50 kilo aja satu bulan aja kita nggak pernah dapat. Kemudian karyawan bekerja paling banyak satu minggu itu cuma 1 kali. Jadi sisanya itu libur, tidak bekerja. Kami banting setir bertahan seperti itu sekitar 6 bulan atau 7 bulan. Kemudian saya berpikir bagaimana nih ibu-ibu ini biar bisa bekerja dan juga mereka juga bisa memberikan pendapatan tambahan untuk keluarga mereka. Jadi kami buka itulah tadi cake tadi, kue tadi. Jadi mereka terus bekerja setiap hari sekarang. Jadi untuk itunya kita cepat. Saya sebagai seorang ownernya tuh lebih cepat tanggap, mengambil alih supaya kami ini bisa bertahan. Jadi omset kami mungkin hanya sebentar saja yang down, kemudian mulai normal. Berarti sekarang udah mulai normal lagi? Udah sedikit mulai normal lah, tidak terlalu seperti kemarin. Sekarang karyawan saya udah hampir setiap hari kerja.
Yani tips dong Kak Yani, gimana sih supaya bisa, karena kadang orang nih mau buat usaha kayaknya cuma setengah-setengah nih Kak Yani, kalau udah merasa down udah nggak mau lagi ngelanjutin usahanya Iya, Kak betul. Yani. Kayak mana nih tipsnya Kak Yani dari Kak Yani? Kalau saya tipsnya, saya pribadi ya, Mm-mm. saya menyarankan kepada adik-adik, kepada ibu-ibu yang mau membuka usaha, tidak usah ragu untuk melangkah, dan juga jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah kita buat. Jangan pernah puas dan jangan pernah malas untuk berkreasi. Dengan kreativitas kita, dengan kita kreatif dalam membuat suatu makanan, itu akan menarik perhatian orang banyak. Kemudian jangan takut juga berbagi ilmu di medsos, menyebarkan, jangan foto selfie aja dong di medsos. Kenapa enggak kita jualan ya, walaupun hanya kue tahu, kalau kita upload di medsos itu dengan tampilannya yang menarik, ya mungkin ya yang kita beli harga 1.000 bisa jadi harganya 2.000. Intinya jangan takut dan jangan malas untuk berkreativitas ya, seperti itu ya. Karena kan ada nih kayak yang malu-malu ya. Jangan malu, nggak usah malu karena kita tidak mencuri, kan kita berusaha. Benar sekali. Nggak usah malu, jangan malu. Ibu ini sebenarnya kalau mau dikategorikan malu, ibu tidak bersekolah, tetapi ibu tidak pernah malu dengan kebodohan ibu itu. Ibu tetap mau ingin belajar dan belajar terus belajar. Kalau kami dulu kan sekolahnya mana seperti sekarang. Kalau dulu kan paling tinggi ya SMP, SMA udah wah banget. Kalau ini Kak Yani, Zuriseknya udah sampai kemana aja nih Kak Yani, kira-kira Kak Yani? Pemasaran kita sudah sampai di minimarket yang terdekat di tempat kita, kemudian ada di 212 Mats Kota Batam, kemudian ada di Indomaret Kota Batam juga, ada di Hypermart Matahari, kemudian ada di BCS, ada di DC Mall. Sudah, alhamdulillah sih, sudah ada di mana-mana. Ya, berarti Kalau dulu sebelum pandemi di seluruh pusat oleh-oleh di bandara kita semuanya ada Azuri Snack di situ. berarti emang merintis awalnya memang susah-susah dulu ya Kak Yani, Ya, sampai betul. ke tingkat ini ya Kak Yani. Ya, intinya jangan pernah malas. Kok bisa masuk sampai ke Indomaret, ke Alfamart atau gitu, gimana tuh Kak Yani? Oh gitu. Caranya tuh. Kita harus, kalau supermarket besar seperti itu kan mereka minta perizinan ya. Seperti Dinkes, kemudian BP POM, kemudian mereka juga ada minta, yang paling utama yang diminta di supermarket itu adalah halal, MUI. Jadi kalau kami, alhamdulillah produk kami setiap tahunnya kami selalu memperpanjang. Jadi kalau Dinas Kesehatan itu memperpanjangnya 5 tahun satu kali ya, 5 tahun sekali. Kalau dulu MUI-nya itu 2 tahun sekali. Kalau sekarang MUI-nya udah enak, 4 tahun sekali. Azuri Snack juga pernah mendapat, karena Azuri Snack ini udah tidak pernah ya, maksudnya putus untuk mengurus MUI. Jadi kami pernah didapat testimoni untuk halal se-Sumatera dari Azuri Snack sendiri. Karena Azuri Snack itu komitmen dengan halalnya. Jadi produk kita tuh halal. Oke, Kak Yani, gimana nih kalau menurut Kak Yani kayak media-media promosi itu, apa semua karyawan Kak Yani itu bisa melakukan, atau cuma Kak Yani sendiri nih yang mempromosikan melalui media sosial? Oh ya, media sosial itu saya yang pegang. Karena kenapa saya yang pegang? Nanti dari saya baru saya sebarkan ke karyawan saya, untuk misalkan mereka pesanan gini-gini, saya kasih karyawan saya. Kalau untuk pegang media sosialnya saya sendiri. Berarti mereka juga belajar gitu Kak Yani, produk ini misalnya foto produk atau review produk, itu mereka belajar juga nggak? Mereka saya ajarin sedikit-sedikit, tapi ya lebih banyaknya ya saya pribadi sih. Kalau sekarang Kak Yani masih terjun langsung nggak untuk pembuatan ini?
Kalau pembuatan saya udah nggak pernah terjun langsung karena sekarang karyawan saya mereka udah pintar. Jadi saya tinggal bilang ini besok bikinnya sekian, mereka udah bisa. Jadi sampai repacking pun mereka udah bisa, sampai ngantar ke Indomaret pun mereka udah bisa. Jadi saya cuma mengarahkan saja. Berarti media sosialnya termasuk ini juga ya dia. Berpengaruh, sangat berpengaruh. Oke, banyak sekali. Menurut Kak Yani, gimana sih cara membangun kepercayaan dirinya Kak Yani? Kalau misalnya ada yang mau buat sapi tapi itu kayak masih ragu-ragu gitu Kak Yani, kayak mana ya mau bangun kepercayaan diri nih? Sebenarnya membangun kepercayaan diri untuk diri kita sendiri gitu ya. Kita harus percaya apa yang kita lakukan, apa yang kita buat itu akan maju. Itu aja. Jangan pernah bilang ini kayak saya ya kerupuk. Mungkin saya tidak kalau saya tidak yakin dengan kerupuk, karena ada lagi yang kerupuk yang lebih, orang yang pembuatan kerupuk tuh udah lebih maju lagi, lebih besar lagi daripada kita gitu kan. Tetapi saya tetap begini, berkomitmen, oh produk saya memang lebih layak daripada yang lain. Jadi kita harus kita harus begini, kita harus kuat dengan produk kita sendiri. Kekuatan itulah yang membuat kita bersemangat. Jangan produk aku nggak enak. Jadi kita udah lempem duluan nih. Kalau seandainya ada yang mengatakan seperti itu, misalkan ada yang mengatakan kerupuknya nggak enak nih, rasanya begini. Kita mencari solusinya. Oh kenapa ya produk aku kok nggak enak gitu. Beli produk orang, rasakan dengan produk kita. Oh begini ternyata. Oh aku kurangnya ini. Oh aku ini begini. Beli produk orang yang lebih misalkan yang lebih laris. Kita beli, kita rasa, nggak usah takut kita membandingkan. Kita coba, oh berarti orang lebih sukanya rasanya seperti ini. Kita bikin, kita coba, kita bikin, ya kita jual. Tapi jangan kita langsung down dan juga langsung beralih gitu. Jangan kayak gitu. Kita harus punya kekuatan dengan produk kita sendiri. Meskipun hanya tahu isi loh. Karena kan cepet down gitu kan. Jangan. Kakak membuat usaha kakak tuh tidak pernah pakai modal besar. Kami memulai usaha dengan modal peralatan rumah tangga. Jadi sekarang sampai saat ini kami sudah mempunyai mesin yang besar-besar yang mungkin harganya itu udah puluhan juta. Dari yang harga, ibaratnya harga rumah tangga nih, itu kan seperti kalau dulu saya awal-awal bikinnya tuh dari otang hock, oven itu ya, open hock yang tengkreng di atas kompor gitu kan. Dari situ terus mixer yang hanya baru pegang seperti ini. Kalau sekarang enggak lagi, kita nggak pakai itu. Sekarang tinggal manusianya aja hanya memecah telurnya hanya gitu aja. Kemudian mesin yang bergerak. Oke nih Kak Yani ya, nih bentuk kemasannya ya Kak Yani ya. Ini bagus banget nih. Ini Kak Yani sendiri yang ini ya, yang Moto. yang buat yang desain gitu Kak Yani. Oh enggak, kalau desain kita enggak sendiri. Gitu. Jadi kita memberikan kepada anak-anak yang anak-anak yang multimedia untuk mendesain produk kita gitu. Berarti perlu nih Kak Yani. Pas Perlu. banget nih Kak Yani kan. Studio kami ini emang anak-anak multimedia kan. Kami mengembangkan multimedia ini Kak Yani dari desain-desain produk seperti ini. Ya, sebenarnya UKM itu sebenarnya butuh anak-anak multimedia karena mereka ini kan ibu-ibu rumah tangga. Mereka juga nggak paham nih cara memoto, cara bagaimana, kan nggak semua orang nih bisa tahu. Kemudian bagaimana misalkan kayak gini nih, bagaimana nih produknya bisa di atas mangkok gitu kan, nggak terinspirasi oleh ibu-ibu. Mereka hanya taunya membuat. Tapi kalau anak-anak multimedia, mereka tahu nih apa yang harus mereka buat. Kemudian letak ikannya di mana, terus desain namanya di mana. Kalau ibu memang nggak pernah itu, ibu berikan kepada
mereka yang lebih paham. Oh, berarti ibu menyerahkan lah sama Kak Yani menyerahkan lah ya sama orang itu ya Kak Yani. Kepada anak-anak multimedia. Jadi tercetuslah sekarang desainnya seperti ini Kak Yani ya. Iya, betul. Sampai sekarang ini aja Kak Yani desainnya. Ini desainnya ini ada yang full. Oh, full. Ini mungkin tadi bawanya yang nggak full ya. Ini ada yang full langsung ke belakang desain kopi umumnya. Kalau yang ini kan ini foto produknya ini sama yang lebih berpengalaman. Kemudian desain ini mereka semua yang bikin tata letaknya. Nanti kemudian sudah mereka mendesain, baru mereka melihatkan kepada kita, ini cocok nggak seperti ini. Atau nanti kalau kita nggak cocok kan kita, oh saya maunya ini kayak gini, bisa nggak kayak gini. Nanti mereka merubah lagi karena mereka yang lebih paham. Kita kan hanya ibu-ibu yang tahu membuat aja. Tapi idenya dari Kak Yani juga lah ya. Iya, idenya. Ya kita gini, mereka kan menanyakan ibu maunya seperti apa gitu. Saya mau tampilan produk saya seperti ini. Mereka yang sekolah, mereka yang belajar kan, mereka yang lebih tahu di mana letak apa desainnya supaya lebih bagus dan lebih menarik. Multimedia kami kan lagi mengembangkan ini Kak Yani. Oh iya, bagus itu. Maksudnya apalagi UKM sekarang ini banyak tuh butuh yang foto-foto produk, terus desain stiker-stiker gitu kan. Mereka malah senang tuh kalau diajak bekerja sama. Benar sekali. Memang ini peluang juga ya Kak Yani ya. Ya, peluang untuk anak-anak sekolah, untuk anak-anak multimedia. Oke nih Kak Yani, kalau boleh tahu lagi nih tentang usaha Kak Yani nih, kan ada tuh yang artikel saya baca tuh kan Kak Yani, yang Kak Yani berasal dari jualan keliling gitu ya. Itu menginspirasi sekali Pak. Ya, alhamdulillah sih menginspirasi. Ya memang kenyataannya memang seperti itu. Saya berjualan awalnya tuh dari warung ke warung. Kemudian dengan semangat, ya memang sebagai ibu rumah tangga tuh awalnya memang tidak mudah karena di situ kita ada suami, di situ kita ada anak, gitu kan. Jadi kita harus bisa membagi waktu. Di mana posisi kita sebagai seorang istri, di mana posisi kita sebagai seorang ibu. Tapi saya punya tekad sangat kuat, ingin maju dan ingin membantu keluarga, perekonomian keluarga. Dan alhamdulillah sih anak ibu sekarang anak ibu kan 3, yang 2 alhamdulillah sudah bekerja. Nah, tinggal yang satunya lagi. Benar-benar berkontribusi lah ya Kak Yani ya, untuk keluarga Kak Yani ya dengan anak pertama sekarang ikut PON. Dan dua-dua mereka juga memang orang yang berprestasi karena mungkin melihat orang tuanya juga gigih, jadi mereka juga, ya kita kan contoh, seorang ibu ini kan contoh untuk anak-anaknya kan. Inspirasi sekali loh kisah Kak Yani ini ya Kak Yani. Terus Kak Yani kan selain pandemi pasti ada kendala-kendala lain ya Kak Yani ya, dalam berusaha mempertahankan usaha ini. Gimana tuh Kak Yani? Selain di masa pandemi yang terpuruk ini, ada nggak masa-masa sulit lagi di usaha Kak Yani ini untuk menuju 11 tahun dan 12 tahun selanjutnya lagi? Mungkin untuk kita doakan aja ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan semua badai-badai segera berlalu, ekonomi kita segera bangkit, kemudian kita pariwisata bisa masuk ke Batam ya. Jadi insya Allah nggak ada kesulitan lagi lah. Insya Allah seperti itu aja sih maunya, nggak ada yang muluk-muluk, pengennya pandemi ini segera berakhir aja. Udah, harapan kita semua ya Kak Yani ya. Semua. Nah, kan Kak Yani masih home industry nih, Kak Yani ini nggak sih berkeinginan pengen buka yang lebih besar lagi gitu? Dulu kita semua orang ya pengen usaha itu lebih dan lebih dan lebih. Dan mungkin sekarang Azuri Snack di mana-mana juga alhamdulillah sudah ada ya, di supermarket, di mana-mana sudah ada. Keinginan Azuri Snack sekarang kepengennya go ekspor. Pengennya langsung ke. Nah, kita lagi mengurus perizinan untuk ekspor.
Jadi kita kemarin udah pernah memberikan sampel ke Cina, dan alhamdulillah Cina, di daerah Cina itu karena mereka memang daerah mereka kan tidak suka mengonsumsi MSG. Nah, jadi kerupuk kita ini diterima di sana. Kemudian mungkin hanya dari segi kemasan, terus dari segi perizinan kita harus melengkapinya. Insya Allah, ya mudah-mudahan dengan berjalannya waktu ini kita mengurus perizinan, ya semoga saja yang kita inginkan go internasional, ya semoga saja bisa ekspor. Ya, amin. Kak Yani, kira-kira ini ada rasa apa aja ini Kak Yani? Ini Kak Yani. Azuri snack, ada keripik gonggong. Ini keripik gonggong. Ya, ini keripik gonggong. Karena kenapa Ibu membuat keripik gonggong? Karena gonggong di Kepulauan Riau kan sangat banyak. Benar sekali. Jadi khas Batam sekali ya, gonggongnya. jadi kita membuat varian keripik gonggong. Terus ikan di Kepulauan Riau kan sangat melimpah, makanya tercetuslah kerupuk ikan. Kami sebagai ibu di sini hanya memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita aja. Jadi nggak rempong-rempong mencarinya. Jadi ini rasanya cuman original ya? Ini yang biasa, ini tidak menggunakan MSG. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih harganya per Perfect. Iya. Harganya nggak mahal-mahal. Kalau ini cuma 20.000, kalau ini nggak sampai 20, kalau ini 15 ribuan nih. Ini dengan kemasan yang bagus seperti ini aja cuma 15 ribuan. terjangkau sekali ya Kak Yani ya? Sangat-sangat terjangkau. Oke, benar sekali. Oke. Rencananya kan emang mau go internasional berarti Iya. Kak Yani ya? Kepengen banget go internasional. Mudah-mudahan sih dimudahkan. Atau nggak nyoba dulu ke Malaysia? Udah pernah ya Kak? Kita udah sering ikut pameran di Singapura. Udah pernah juga ke Malaysia. Kalau di Jakarta kita udah sering, di Kalimantan, di Pontianak. Azuri Snack udah hampir kalau di Indonesia tuh udah alhamdulillah udah sering ikut pameran dari Dinas Perdagangan. Dari Dinas Perdagangan, terus dari BKKBN, terus dari pemberdayaan perempuan. Kita pernah pameran ikut pemberdayaan perempuan itu di Malaysia. Itu ikut namanya halal showcase, halal ini apa ya namanya tuh, Asia. bukan Asia, dunia ya. Oh, dunia. Seluruh ikut waktu itu apa ya, saya lupa juga namanya tuh, namanya halal showcase namanya. Kami dari BKKBN difasilitasi untuk ikut pameran ke sana, ke Malaysia. Ke Singapura kita pernah pameran difasilitasi oleh BI, Bank Indonesia. Udah banyak banget, udah kemana-mana nih ya. Ya, alhamdulillah 11 tahun yang panjang. Bertahan. Jadi berapa nih totalnya Azuri Snack nih? Produknya yang sudah diproduksi. Kalau produknya mungkin yang di sini hanya 3. Yang di rumah ada lagi sih varian-variannya seperti stik ikan, stik udang. Terlalu banyak nanti ribet banget. Iya. Berarti banyak varian ya? Banyak varian. Karena kita gini, ada yang sistem PO, ada yang memang sistem yang kita masukkan ke supermarket yang memang udah tetap gitu. Tapi yang PO di rumah ada juga. Kenapa tuh Kak ini sistemnya PO? Sistem PO karena kami tidak memproduksinya setiap hari. Nah, jadi PO dulu baru kita bikinkan. Itu ada jenis khusus yang sistem PO itu? Ya, seperti ada juga keripik kentang, keripik ubi, gitu-gitu. Ada, tapi kita bikinnya nggak seperti kerupuk ikan sama keripik gonggong. Nggak setiap hari kita kerjakan. Karena keripik sama ikan sama gonggong ini emang yang masuk ke pusat ke mini market. Karena emang harus terus ya. Harus ada terus. Jadi kalau sekali masukin tuh berapa banyak tuh Kak Yani? Kalau kita yang di Indomaret ya, kalau di Indomaret itu kadang-kadang sampai 10 dus. Itu mereka semuanya pakai sistem via media sosial semua, pakai online, pakai email. Jadi semuanya itu by system kalau di Indomaret. Jadi mereka pembayaran melalui email, juga memberikan
PO, misalkan order melalui email. Jadi kita semua tarik PO semuanya melalui email. Nah, ini alhamdulillah lagi mempersiapkan untuk mungkin tanggal 8 kita harus mempersiapkan 10 dus untuk diantar ke sana. Jadi 10 dus, satu dus itu isinya 25 piece. Jadi sekitar 250 bungkus yang mereka pesan. Itu dalam waktu berapa lama tuh kayak langsung habis gitu atau ada waktunya? Ada waktunya, ada setengah waktu. Misal kalau mereka order 10, kadang-kadang juga belum ada 2 hari mereka sudah order kembali gitu. Tergantung di tempat-tempatnya itu habis atau enggak gitu. Kak Yani, terima kasih nih Kak Yani atas tips dan triknya buat kita mengenai usaha bisnis ini, memulai usaha, merintis usaha, terus bertahan di masa pandemi sekarang ini Kak Yani ya. Sangat sama kami sangat Menginspirasi. ya, menginspirasi sekali ceritanya Kak Yani, dan usahanya ini semoga bisa diikuti sama teman-teman yang lain di rumah. Amin, Ya, semoga. Kak Yani. Oke. Baik, mungkin hanya itu ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Semoga apa yang kita obrolin dengan Kak Yani tadi itu bisa menginspirasi teman-teman di rumah yang ingin memulai usaha rumahan dulu atau small business ya. Sekarang ngomongnya nih Kak Yani ya, ke small business, dan berinspirasi teman-teman untuk bertahan di masa pandemi sekarang. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.